Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fadila Syarani Kusuma Putri dengan NIM 20201411005. Senang sekali kita dapat berjumpa pada pertemuan kali ini. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai psikoanalisis menurut Erik Erikson. Sebelum kita membahas teori-teori menurut Erikson, ada yang tahu nggak sih siapa sih Bapak Erikson itu dan bagaimana biografinya? Erik Erikson lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Erikson menjadi guru pada sekolah yang dikelola Dorothy Burlingham, teman Anna Freud yang direkomendasikan oleh Peter Bloss pada usia 25 tahun. Pada tahun 1927 sampai dengan 1933, Erikson belajar sebagai child analyst di Vienna Psychoanalytic Institute bersama Anna Freud dan menikahi Johann Sersun pada tahun 1930, serta beliau memiliki 3 orang anak. Berikut konsep teori ego. Ego kreatif adalah ego yang dapat menemukan pemecahan kreativitas atas masalah baru pada setiap tahap kehidupan. Faktualisasi adalah kumpulan sumber data dan fakta serta metode yang dapat dicocokkan atau diverifikasi dengan metode yang sedang digunakan pada suatu peristiwa. Dalam hal ini, ego berisikan kumpulan hasil interaksi individu dengan lingkungannya yang dikemas dalam bentuk data dan fakta. Universalitas dimensi yang mirip dengan prinsip realita yang dikemukakan oleh Freud. Dimensi ini berkaitan dengan sense of reality yang menggabungkan pandangan semesta serta alam dengan sesuatu yang dianggap konkret dan praktis. Aktualisasi adalah metode baru yang digunakan oleh individu untuk berhubungan dengan orang lain demi mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, ego merupakan realitas masa kini yang berusaha mengembangkan cara baru untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi menjadi lebih efektif, progresif, dan prospektif. Aspek ego dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, ego identity, merupakan gambaran yang dimiliki individu terkait dengan diri yang melakukan peran sosial pada lingkungan tertentu. Yang kedua yaitu body ego, yaitu merupakan suatu pengalaman individu terkait dengan tubuh atau fisiknya sendiri. Individu cenderung akan melihat fisiknya berbeda dengan fisik tubuh orang lain. Yang ketiga, ego ideal, merupakan suatu gambaran terkait dengan konsep diri yang sempurna. Individu cenderung akan berimajinasi untuk memiliki konsep ego yang lebih ideal dibanding dengan orang lain. Selanjutnya yaitu fungsi ego. Fungsi ego ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu ego otonomi fungsional. Ego otonomi fungsional adalah ego yang berfokus pada penyesuaian ego terhadap realita. Contohnya yaitu seorang hubungan ibu dan anak. Yang kedua, pengaruh masyarakat. Pengaruh masyarakat adalah pembentuk bagian besar ego. Meskipun kapasitas yang dibawa sejak lahir oleh individu juga penting dalam perkembangan kepribadian. Pada tahap perkembangan ini, ada 8 tahap yang akan dilalui oleh manusia. Setiap tahap dalam teori Erikson berhubungan dengan kemampuan dalam bidang kehidupan. Jika tahap itu tidak diurus dengan baik, maka ia akan mempengaruhi tahap perkembangan seseorang tersebut. Dalam setiap tahap perkembangan psikologi sosial seseorang, Erikson percaya bahwa setiap orang akan mengalami konflik atau krisis yang berhubungan rapat dengan perkembangan yang akan dilalui seseorang itu. Tahap perkembangan usia 0-1 tahun. Individu yang berhasil, individu yang memiliki sifat percaya. Bayi dengan usia 0-1 tahun, ia akan belajar percaya terhadap orang lain. Karena anak usia tersebut membutuhkan kebutuhan yang harus dicukupi. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi,
maka anak tersebut akan merasa dirinya itu tidak selamat dan tidak terlindungi. Tahap perkembangan usia 1-3 tahun. Pada tahapan ini, anak mengembangkan otonomi. Karena tahap ini, konflik dialami anak, konflik antara keraguan dan kekuatan. Pada usia ini, ada keinginan atau kehendak. Jika tidak terpenuhi, anak sulit mengembangkan sikap kemandirian. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan usia 3-6 tahun. Pada tahapan ini, individu akan mengembangkan kepribadian. Jika tahapan ini berhasil, kepribadian yang sukses memiliki kepribadian inisiatif. Jika tidak, anak akan merasa bersalah. Anak cenderung menguji kemampuannya pada usia ini. Tahap perkembangan usia 6-12 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai memasuki alam persekolahan. Anak-anak mulai menguasai kemahiran asas seperti menulis, membaca, dan berhitung. Tahap pemikiran juga dapat mencapai operasi pemikiran logik, melakukan sesuatu dengan penuh minat, yakin, dan tekun. Tahap perkembangan usia 12-20 tahun. Remaja, awal remaja dan remaja akhir akan mencari identiti dan persepsi terhadap dunia mereka sendiri. Remaja yang mempunyai identiti akan merancang masa depan yang memuaskan dan selamat. Sedangkan remaja yang gagal akan merasa kekeliruan dalam peranannya serta berasa hidup tidak bermotivasi. Rasa tersisih dan sukar membuat keputusan. Tahap perkembangan usia 20-30 tahun. Pada tahapan ini, individu mula mencari kenalan dan cinta, membentuk corak perhubungan. Individu mula menumpukan perhatian kepada soal-soal perkawinan dan kekeluargaan. Orang yang bujang dan gadis akan merasa putus asa dan akan hidup dalam kekecewaan jika mereka gagal dalam tahap perkembangan ini. Tahap perkembangan usia 30-65 tahun. Dewasa dan pertengahan. Isu-isu penting dalam tahap ini, keibubapaan, perhubungan dengan orang dan pekerjaan. Individu yang berhasil akan merasakan dirinya mempunyai peranan penting dalam kehidupan, meningkatkan motivasinya untuk mencapai kejayaan hidup di masa depan. Tahap perkembangan 65 tahun ke atas. Seseorang dewasa akan melakukan refleks sendiri, mengingatkan kembali keberhasilan dan kegagalan yang dialaminya pada masa-masa awal. Jika ia berhasil tahap perkembangan ini, maka individu tersebut akan merasa puas. Begitupun sebaliknya. Jika dia merasa gagal, maka pada tahapan ini dia merasa akan putus asa. Baiklah, sampailah kita pada akhir pembahasan kita pada hari ini. Semoga materi kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa, salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.